Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan sudah diambang mata kita. Kita berharap, berdoa dan bergantung kepada Allah. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memaksimalkan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita tersebut. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kaum muslimin meraih keberuntungan dan kemenangan. Akan tetapi ternyata tidak semua orang yang beruntung, tidak semua orang yang menang di bulan Ramadan. Ternyata ada orang-orang yang merugi dan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ini. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang merugi di bulan Ramadan. Allah berikan kepadanya nikmat bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk berusaha meraih ampunan Allah. Maka sampai Ramadan berakhir dia belum juga diampuni. Inilah orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, hal terpenting di bulan Ramadan adalah kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Maka ada 5 syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Syarat yang pertama sampai ketiga disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa melakukan salat tarawih di malam Lailatul Qadar, maka kalau dia lakukan itu karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa melakukan salat tarawih di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita
3 syarat untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan puasa dan sholat tarawih, terutama sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Kita nggak bisa memastikan. Cuma yang pasti Lailatul Qadar ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan lebih semangat ibadah. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya jemaah sekalian, di 10 malam terakhir Ramadan, beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri demi fokus ibadah. Adapun tanggal 1 sampai 20 Ramadan masih ada kemungkinan di malam hari beliau berhubungan suami istri. Tapi di 10 malam terakhir demi fokus ibadah, beliau dan beliau menghidupkan malamnya. Artinya mayoritas waktu malam, bahkan bisa jadi semalam suntuk, untuk 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW memperbanyak ibadah melebihi malam-malam sebelumnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Adapun malam-malam sebelumnya, beliau tidak sampai membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah di waktu malam. Jadi jemaah sekalian, seharusnya di 10 hari terakhir Ramadan kita lebih tingkatkan ibadah. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin punya kebiasaan yang malah berbeda. Di 10 hari terakhir Ramadan bukan masjid-masjid lagi yang ramai, tetapi tinggal pasar-pasar yang ramai. Seharusnya 10 hari terakhir Ramadan itu adalah babak finalnya. 10 hari awal dan kedua itu baru pemanasan. Babak finalnya itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Dan di waktu malam, di salah satu dari malamnya ada Lailatul Qadar. Maka untuk bisa meraih ampunan Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita harus dengan beramal. Minimalnya kita jaga puasa kita dan sholat tarawih. Apalagi amalan yang lebih wajib, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu lebih wajib daripada puasa. Dan sholat tarawih hukumnya sunnah. Maka sholat wajib yang 5 waktu itu lebih tinggi. Makanya aneh kalau ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat 5 waktu. Atau salah satu dari sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Atau dia sholat tarawih tapi nggak sholat 5 waktu. Maka ketahuilah jemaah sekalian, puasanya tidak ada gunanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu salat asar, terhapus amalannya. Satu salat asar. Bagaimana kalau dia tinggalkan 2 salat, 3 salat, 4 salat, 5 salat? Nggak ada gunanya dia puasa. Percuma dia salat tarawih kalau nggak salat 5 waktu. Salat 5 waktu lebih wajib daripada puasa maupun salat tarawih. Jadi ini yang pertama. Kita maksimalkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Dan Allah sesungguhnya telah menolong kita untuk beramal soleh. Yaitu dengan Allah mengikat setan-setan. Dan Allah berikan hidayah kepada hati kita. Lebih cinta untuk ibadah. Dan Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin. Lebih cinta untuk datang ke masjid. Ini pertolongan Allah. Maka manfaatkan pertolongan Allah ini sebaik-baiknya. Syarat yang kedua kata Nabi SAW, imanan. Amalan itu dilakukan berlandaskan keimanan, yaitu beriman kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani jemaah sekalian? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam Allah wajibkan untuk kita imani. Kita yakini sebagai ajaran Allah dan Rasulnya. Terutama rukun iman yang 6. Dan puncak tertingginya adalah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keimanan itu mencakup seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada seseorang mengingkari satu ajaran Islam, maka Islamnya batal.
Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Misalnya ada seorang muslim mengatakan puasa itu tidak wajib. Dia ingkari kewajiban puasa, maka dia bukan lagi seorang muslim. Islamnya batal karena dia tidak beriman kepada apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Atau seorang wanita muslimah mengatakan jilbab itu tidak wajib, jilbab itu hanya budaya Arab, maka dia bukan lagi seorang muslimah. Islamnya batal. Atau ada seorang muslim mengatakan larangan khamar itu nggak cocok di daerah saya. Kenapa? Bertentangan dengan kearifan lokal. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Sedangkan orang yang minum khamar, dia pelaku dosa besar, tapi dia masih muslim. Kita nggak bisa mengatakan dia bukan muslim. Betul, khamar itu dosa besar, tapi tidak membatalkan Islamnya. Tapi kalau dia mengatakan khamar itu halal, maka dia bukan lagi seorang muslim. Karena dia tidak mengimani kewajiban yang Allah wajibkan untuk diimani. Mengimani khamar itu haram, mengimani jilbab itu wajib, mengimani puasa itu wajib. Jadi kita imani sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Itulah keimanan jemaah sekalian. Semua ajaran Islam harus kita imani. Kalau ada satu yang kita ingkari, membatalkan iman kita. Begitu pula jemaah sekalian, dosa yang membatalkan keimanan adalah dosa syirik. Menduakan Allah, atau menuhankan selain Allah, atau sekedar membenarkan dan menyetujui peribadahan kepada selain Allah, atau seorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan dosa syirik. Karena hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Sebagaimana Allah tegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Inilah ajaran Islam jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, meskipun orang yang salah itu tidak suka kalau disalah-salahkan. Allah menegaskan, Dialah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah semuanya selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa sebabnya. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil, semua selain Dia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkannya. Maka hanya Dia kalau begitu yang berhak disembah, dan menyembah kepada selain Dia adalah suatu kebodohan dan kesyirikan, dosa terbesar. Kenapa kebodohan? Karena semua selain Allah itu lemah, semua makhluk lemah. Sungguh bodoh kita menyembah sesuatu yang lemah. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu mencukupi semua kebutuhan kita, yang maha mampu memberikan nikmat dan semua manfaat untuk kita, dan yang maha mampu pula menimpakan segala bahaya kepada kita. Dialah yang pantas untuk disembah. Maka siapa yang menyembah kepada selain Dia, berarti dia bukan lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada gunanya dia berpuasa. Berbuat dosa syirik lalu berpuasa tidak ada gunanya. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat dosa syirik, terhapuslah amalanmu. Nggak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah, atau dia membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu termasuk keyakinan syirik. Dia menganggap benar orang yang menyembah kepada selain Allah tidak salah. Maka nggak ada gunanya dia puasa, karena dia berarti tidak beriman. Orang yang beriman itu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, dan orang yang menyembah selain Dia adalah pelaku dosa terbesar yang disebut orang musyrik lagi kafir. Ini ajaran yang Allah turunkan kepada kita yang harus kita imani. Amal-amal kita harus dibangun di atasnya berdasarkan keimanan, kata Nabi SAW. Yang ketiga, wahtisaban. Amalan itu, puasa, sholat tarawih, harus mengharapkan pahala dari Allah. Dan inilah jemaah sekalian yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu maknanya seorang beribadah kepada Allah dan dia harapkan semata-mata balasan dari Allah. Sama sekali dia tidak mengharapkan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Apa balasan dari Allah?
dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah orang yang ikhlas. Ketika dia beribadah, kata Nabi SAW, dia melakukan ihtisaban, mengharapkan pahala, bukan tidak mengharapkan apa-apa. Lalu apa yang bisa merusak ikhlas, jemaah sekalian? Yang merusak ikhlas itu namanya riya. Seorang yang beribadah kepada Allah, tapi dalam hatinya ada sedikit keinginan untuk dipuji orang, maka saat itu amal ibadahnya hancur. Hati-hati jemaah sekalian. Kedengarannya sepele, dia cuma sedikit menginginkan tatkala dia pergi sholat ada orang yang memuji dia, walaupun gak semua orang. Mungkin pimpinannya di kantor, dia gak enak kalau gak ikut sholat berjamaah. Pimpinannya ikut sholat, dia pingin hadir sholat supaya dilihat oleh pimpinannya dan dipuji oleh pimpinannya. Saat itu jemaah sekalian, amalannya hancur. Itulah yang disebut dengan riya. Dan riya itu disebut syirik kecil. Kenapa? Karena dia ingin dipuji orang hanya sedikit. Kalau keinginan dipuji orang ini mendominasi niatnya, itu bukan lagi syirik kecil, itu adalah syirik besar. Meskipun para ulama mengatakan hampir-hampir riya syirik besar itu tidak terjadi pada orang yang beriman kecuali dia munafik. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin riya, niat mereka semata-mata ingin dipuji orang, nggak ada sedikit pun niat karena Allah. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam solat mereka kecuali sedikit, yaitu mereka tidak khusyuk. Maka jemaah sekalian, selalu luruskan niat kita. Mungkin awalnya kita ikhlas, tapi di pertengahan ibadah muncul riya. Apa yang harus kita lakukan? Segera luruskan niat kita, maka ibadah kita masih selamat. Tapi kalau kita biarkan terus riya sampai selesai ibadah, maka amalan kita terhapus, malah kita mendapatkan dosa. Dosa yang disebut syirik kecil, yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Syarat yang keempat jemaah sekalian, untuk bisa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah ibadah kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita ibadah hanya ikut-ikutan orang, walaupun dilakukan oleh mayoritas orang, walaupun diwariskan turun-temurun. Kalau faktanya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau ajarkan, maka itu adalah amalan yang tertolak. Sebagaimana beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi pastikan jemaah sekalian, setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dibuat-buat oleh orang, bukan hanya dikarang-karang oleh sekelompok orang, tapi benar-benar ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan kita diterima. Allah telah menetapkan inilah jalan meraih ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, jalan meraih ampunan Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Jemaah sekalian, saya berikan satu contoh.
amalan yang tidak berguna, yang tertolak, yang tidak sah karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat tarawih dengan sangat cepat sampai tidak tumakninah, tidak ada ketenangan di dalam sholat. Ada seorang sahabat, beliau baru masuk Islam, belum ngerti sholat, kemudian beliau sholat sangat cepat. Setelah itu dia menemui Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Dia sholat lagi dengan sangat cepat. Dia datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Artinya jemaah sekalian, tidak sah sholatnya karena dia tidak tumakninah. Kalau kita buka buku-buku fikih tentang ibadah, tentang rukun sholat, tumakninah itu salah satu rukun sholat. Rukun sholat itu lebih tinggi daripada wajib sholat. Sholat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada syaratnya. Yang paling tertinggi adalah rukun. Salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Kalau tumakninah tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah, sengaja maupun tanpa sengaja. Beda dengan wajib sholat. Kalau sengaja ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kalau nggak sengaja, sholatnya tetap sah, bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi rukun sholat nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus rukunnya diganti dulu, baru sujud sahwi. Tumakninah, tenang dalam sholat, itu rukun sholat. Kalau sholat tarawihnya sangat cepat, kata Nabi SAW, seperti ayam mematuk. Saking cepatnya dia ruku dan sujud, seperti ayam mematuk makanan. Sholatnya tidak sah. Ini contoh jamaah sekalian, yang kita perlu belajar lagi. Jangan sampai amal ibadah kita selama ini ternyata tidak sah karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Syarat yang kelima, yang terakhir, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertobat kepada Allah dari semua perbuatan dosa dan menjauhi dosa itu, terutama dosa-dosa besar. Karena jemaah sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang dilakukan seorang hamba di antara waktu-waktu tersebut, tapi dengan syarat idza jtunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jamaah sekalian, syarat meraih ampunan dengan amal-amal soleh adalah menjauhi dosa besar. Yang sudah kita lakukan dosa besar, kita tobat. Yang belum kita lakukan, kita jauhi. Ini syarat yang kelima agar kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Dan syarat tobat itu ada 6 jamaah sekalian. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi kalau ada orang meninggalkan satu dosa, niatnya hanya sementara di bulan Ramadan, tobatnya tidak sah. Syarat tobat yang keempat, dia punya tekad kuat dalam hati, tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Syarat yang kelima, masih ada waktunya, yaitu sebelum malaikat maut datang menjemputnya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Syarat yang keenam, kalau dia berbuat dosa kepada orang lain, dia harus minta maaf, atau mengembalikan hak orang yang dia tahan, atau minta penghalalan. Inilah jemaah sekalian 6 syarat tobat. Meskipun tobat ini bukan kewajiban khusus menjelang Ramadan atau masuk Ramadan, tapi tobat itu kewajiban sepanjang hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Maka tobat adalah kewajiban sepanjang hidup. Jangan tunggu Ramadan baru mau bertobat. Tapi tidak diragukan lagi, bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk kita bertobat. Karena kita harus takut jemaah sekalian, jangan sampai amal-amal ibadah kita terhalangi dengan dosa-dosa kita. Begitu pula doa-doa kita tidak dikabulkan akibat dosa-dosa kita. Maka
hendaklah kita sambut bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.